Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana, ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Nggak ada. Ini loh yang saya bilang jadi alat ukur kita pimpinan. Bukan angka-angka ini. Kalau angka-angka ini kita panggil auditor saja, panggil BPK periksa bener nggak? Yang saya butuhkan itu konkretnya mana? Kalian buat agrowisata di Antam sana, di Pongkor, mana jalan nggak? Nggak ada pengunjungnya pimpinan. Semua buang-buang uang. Nah yang seperti ini, coba pertanggungjawabkan CSR kalian berapa, kemana, bagaimana pengelolaannya. Saya minta jawaban tertulis ya pimpinan, karena dari dulu kita 3 kali kunjungan kerja kita ke Pongkor, nggak pernah saya dapatkan itu. Sejak dulu. Dan sampai hari ini saya masih mempertanyakan tanggung jawab Antam terhadap 200 rumah rakyat yang dibakar di sana. Sejauh mana kalian peduli ketika mereka tidak punya tempat tinggal? Kenapa di PT Timah bisa ada penambang rakyat di Antam, di Pongkor tidak bisa? Kenapa tidak dicoba dirangkul rakyat itu seperti merangkul rakyat di sana? Toh kekayaan alam itu juga bisa dikelola bersama-sama. Dan undang-undang memungkinkan itu. Beberapa koperasi sudah coba mengajukan untuk ikut menambang di sana, tidak pernah terrealisasi kok. Untuk sementara itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Yang terhormat Pak Hadian Napitupulu, dari beberapa catatan nampaknya memang menyangkut banyak hal yang saya kira perlu sesi khusus nanti Pak Hadian. Sekarang kita selesaikan pimpinan. Ya. Ngapain kita mau tunda lagi? Berapa lama lagi penderitaan rakyat ini? Ya. Apa kita mau jawab apa sama rakyat? Rakyat tunggu dulu, teruslah menderita. Ya. Kami sudah mau pulang. Begitu jawaban kita. Oh, enggak, kita bukan itu juga maksudnya. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab sekarang. Udah. Sekarang dong. Mau. Ya, coba beberapa hal yang bisa disampaikan di forum ini. Dipersilakan. Ya, baik Pak Ardian. Jadi kita udah catat Pak, kita akan follow up dan akan komunikasi dengan teman-teman koperasi di Pongkor. Kita akan review lagi alokasi CSR kita Pak dengan catatan tadi. Ya, kami terima kasih masukannya Pak Pimpinan. Kami follow up Pak, akan kami laporkan juga secara tertulis nanti ke setelah rapat ini selesai. Begitu saja. Hanya itu. Nggak perlu sekolah jauh-jauh dan tinggi-tinggi kalau hanya mengeluarkan jawaban itu pimpinan. Nggak perlu jadi dirut kalau cuma mengeluarkan jawaban seperti itu. Dia tidak menguasai angka loh. Harusnya dirut itu kalau rapat RDP seperti ini bawa jajaran. Angkanya berapa? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Jangan dong kemudian kita permisif terhadap hal seperti ini dengan memberikan kesempatan jawaban tertulis. Jawaban tertulis. Nanti kirim jawaban tertulis ya. Selesai. Saya mau dijawab sekarang, dia tidak sanggup pimpinan. Terus kita ngomong sama siapa ini? Hah? Enggak, kalau pimpinan, kalau kita mau maaf pimpinan, kalau mau tegas ya, enggak, kalau kita mau tegas ini, kita suruh dia pulang kumpulin data, kita tungguin. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya cari tahu angka-angka. Nah ini problem gitu pimpinan. Kayak main-main mereka rapat kemari, data nggak punya, apa nggak punya. Lalu kita diremehkan dengan jawaban, nanti kita berikan jawaban tertulis dan kita happy gitu, bangga gitu. Emang kita pacaran surat-suratan? Ini jawab dong, berapa angkanya?
Jawab berapa yang dikeluarkan, jawab berapa pengusaha lokal yang kalian bangun. Karena saya bisa kasih angka pimpinan jumlah rumah yang mereka bakar. Kenapa mereka tidak bisa kasih angka sama saya jumlah rumah yang mereka bangun? Ya kalau kita tidak tersinggung diperlakukan seperti ini ya terserah. Kalau saya marah pimpinan, terganggu saya. Iya, Terima kasih, Mas. pimpinan. Begini, saya kira masing-masing kita menginginkan sebuah apa tadi yang disampaikan Pak Ahdian. Hanya saja memang namanya forum kan, forum nanti kita pastinya tidak berhenti di sini. Ini forum ini yang disampaikan Pak Ahdian. Ya artinya forum rapat ini gitu. Kan ini forum rapat. Jadi nanti akan ada tindak lanjut yang kita sampaikan selanjutnya. Saya kira ya itu menjadi catatan semuanya, nanti khususnya bagi PT Antam yang telah memang secara khusus dimintakan untuk menyiapkan berbagai hal. Lantas kita nanti secara khusus kita agendakan melalui forum resmi juga PT Antam menyampaikan apa yang dimintakan oleh anggota yang terhormat dengan sejumlah penyelesaian yang kalau memang sudah ada. Saya kira begitu mekanismenya. Begitu, saya kira kita lanjutkan dari fraksi Partai Golkar, dipersilakan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Tentunya hal ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Perlu kita menyadari bahwa memang negara kita dipenuhi dengan segala dinamika-dinamika yang disebabkan dengan berbagai macam faktor. Ya, kita tahu bahwa saat ini begitu maraknya korupsi di Indonesia yang sulit untuk diselesaikan, baik itu KPK dan juga pimpinan tertinggi negara kita yaitu presiden kita dalam menjalankan hal seperti ini. Nah, kenapa teman-teman? Karena semuanya ini juga pejabat-pejabat ikut terlibat dalam korupsi seperti ini. Nah, kita mengingini KPK harus bertindak lebih lagi ya supaya ini terselesaikan dengan baik. Ada banyak nama-nama sebenarnya yang sudah ada di list dan mereka masih belum menangkap orang-orang tersebut. Praktik korupsi di Indonesia semakin marak. Praktek korupsi di Indonesia makin marak, terutama yang dilakukan melalui laporan fiktif dan praktek markup harga. Penyuluh anti korupsi Provinsi Papua Selatan berbicara yang menegaskan hal tersebut dalam sosialisasi anti korupsi yang pertama, memahami korupsi menguatkan integritas dan transparansi. Itu di awal kantor bupati disampaikan hal tersebut. Dijelaskan ya bahwa dua metode ini sering digunakan untuk menggelapkan dana negara yang merugikan masyarakat dan pemerintahan. Menurutnya, ASN sebagai abdi negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktek korupsi ini. ASN harusnya tidak terjerumus dalam praktek-praktek korupsi seperti laporan fiktif ataupun markup harga. Sebaliknya, mereka harus menjadi contoh yang baik dan mengutamakan integritas dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan ASN harus membiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa. Setiap bentuk bujuk rayu yang mengarah pada praktek korupsi seharusnya tidak menggoyahkan prinsip kejujuran seorang ASN. Mereka harus menolak segala bentuk korupsi, kecil apapun itu, demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Robika mengingatkan, orientasi ASN harus lebih pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Robi juga luas bukan pada keuntungan pribadi atau segelintir orang. Jika ASN masih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka pemerintah yang baik dan bersih dari korupsi sulit terwujud. Dirinya berharap dengan kesadaran terus dibangun, korupsi dalam bentuk apapun diminimalisir dan akhirnya diberantas di semua lini pemerintahan. Nah, inilah yang dikomentari oleh Adian Apitupulu. Bagaimana kita melihat secara terang benderang, bahkan mereka misalkan mulai dari tambang, mulai dari juga dana-dana negara, APBN,
segala macam, apalagi bansos yang dikorupsikan. Tentunya hal-hal seperti inilah yang belum diselesaikan oleh para pemerintahan kita yang terkait dalam hal itu untuk menyelesaikan korupsi seperti ini. Kenapa mereka takut? Apakah yang korupsi tersebut itulah mafianya? Semua mafia-mafia di Indonesia masih belum sulit. Bahkan Jokowi pun pernah menyebut di salah satu pidatonya bahwa nama-nama tersebut sudah ada di kantongnya. Terus pertanyaannya sekarang, ketika nama itu sudah ada di kantong Jokowi, kenapa nggak langsung ditangkap? Kenapa nggak bertindak KPK, Polri untuk memberantas orang-orang seperti itu? Ada apa sebenarnya? Apakah juga ikut terlibat yang dimana dalam deal-dealnya ada nama pejabat tertinggi juga di sana? Mungkin dia takut ketika namanya juga muncul, ya reputasinya menurun dan dia bisa dicopot ya dari jabatannya sebagai presiden. Nah, Prabowo harus lebih giat lagi dalam hal ini. Kalau Prabowo belum terlibat dalam hal ini, ya, dalam menyelamatkan usaha-usahanya yang begitu banyak, ya, harus lebih pro kepada rakyat lagi. Karena makin marak, ada banyak orang-orang yang saat ini mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri tanpa memikirkan hati masyarakat. Ya, itu yang kita inginkan. Tentunya sebenarnya masih banyak hal yang mestinya kita selesaikan di sini. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama mendukung mereka-mereka yang selalu berada di garda terdepan dalam mewujudkan mimpi-mimpi bangsa ini. Mawacita, itulah mimpi negara kita, bagaimana negara ini di 2045 menjadi negara emas. Itu yang kita mau. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.